Ku beranikan diri menghadiri pernikahan suamiku dengan selingkuhannya tanpa sepengetahuannya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap pelan melalui celah gorden yang setengah terbuka. Udara di luar masih terasa lembab setelah hujan yang turun semalam. Di halaman kecil rumah itu, sisa-sisa tetesan air menempel pada daun mangga yang tumbuh di sudut pagar. Seekor burung pipit hinggap di kabel listrik, berkicau sambil sesekali mematuk bulunya sendiri. Di ruang tamu, aroma kopi mulai memenuhi udara. Alika berdiri di dapur dengan rambut yang diikat sederhana. Tangannya cekatan menuang air panas ke dalam cangkir sambil sesekali melirik jam dinding. Jarum panjang baru saja melewati angka 6. Ia sudah terbiasa bangun sebelum subuh, bukan hanya untuk menyiapkan sarapan, tapi juga untuk menata pikirannya sebelum menjalani hari. Meja makan yang tidak terlalu besar itu sudah tertata rapi. Ada sepiring nasi putih yang masih mengepulkan uap, semangkuk sayur sop dengan potongan wortel, kentang, dan sedikit ayam, serta 2 potong tempe goreng yang baru diangkat dari minyak panas. Sederhana, tapi selalu ia siapkan dengan hati-hati. Suara pintu kamar terdengar berderit pelan. Lukman keluar sambil merapikan lengan kemejanya yang digulung hingga siku. Rambutnya masih sedikit basah, menandakan ia baru saja selesai mandi. Wajahnya tampak segar, meski ekspresinya datar seperti biasa. Ia berjalan melewati ruang makan tanpa banyak bicara, mengambil kursi, lalu duduk. "Pagi," ucap Alika sambil menuangkan kopi ke gelas Lukman. "Pagi," jawab Lukman singkat. Matanya menatap ponsel yang baru saja ia ambil dari saku celana. Jempolnya bergerak cepat, mengetik atau mungkin membalas pesan. Alika duduk di kursi seberang. Ia menatap suaminya sebentar sebelum mulai menyendok nasi ke piring. Mereka terbiasa memulai sarapan dengan diam. Bukan karena ada masalah besar, tapi memang sejak awal menikah, Lukman bukan tipe yang banyak bicara di pagi hari. Alika sudah memahami itu. Baginya, cukup mengetahui suaminya makan masakannya saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun pagi itu, Alika memperhatikan sesuatu yang berbeda. Lukman mengenakan kemeja biru muda yang jarang ia pakai untuk berangkat kerja. Biasanya, ia memilih warna gelap atau netral. Alika tidak bertanya, hanya menatapnya sebentar lalu mengalihkan pandangan kembali ke piringnya. "Makanannya jangan keburu dingin," ucap Alika akhirnya, berusaha mencairkan suasana. Lukman mengangguk kecil tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Hanya sesekali ia menyendok sop ke mulutnya. Di luar, suara motor tetangga terdengar meninggalkan rumah. Ada juga suara anak-anak sekolah yang berlarian di gang sambil bercanda. Semua itu menjadi latar yang biasa bagi Alika setiap pagi. Tapi entah mengapa, pagi ini terasa sedikit lebih sepi di dalam rumah. "Jam berapa pulang?" tanya Alika hati-hati. "Lihat nanti. Ada meeting sore. Mungkin agak malam," jawab Lukman tanpa menoleh. Alika menatap cangkir tehnya. Uapnya sudah mulai menghilang. Ia mengangguk pelan, tidak menanggapi lebih jauh. Dalam hati, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kesibukan Lukman hanyalah bagian dari pekerjaan. Setelah sarapan selesai, Lukman berdiri dan meraih tas kerjanya. "Aku berangkat dulu," katanya sambil berjalan menuju pintu. Alika mengikuti dari belakang, membukakan pintu, lalu berdiri di ambang sambil melihat punggung Lukman menjauh. "Hati-hati," ucapnya pelan. Lukman hanya mengangkat tangannya sebentar tanpa menoleh. Rumah itu kembali sunyi. Alika menarik napas panjang sebelum menutup pintu. Ia berjalan ke dapur, merapikan meja makan, dan mulai mencuci piring. Air keran yang mengalir memantulkan bayangan samar wajahnya. Mata itu tampak lelah, tapi tidak kehilangan kelembutan. Setelah semua bersih, Alika menuju ruang kerja kecil di sudut rumah. Meja kayu di sana dipenuhi kertas, beberapa buku, dan laptop yang selalu menemaninya bekerja. Sebagai penulis lepas, ia terbiasa menghabiskan pagi hingga siang di ruangan itu, menulis, mengedit, atau mencari ide baru. Namun, sebelum mulai bekerja, ia duduk di kursi dan menatap kosong ke arah jendela. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah yang menenangkan.
Angin masuk membawa suara dedaunan bergesekan. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengusir perasaan aneh yang dari tadi menempel di dadanya. Pikirannya melayang pada awal pernikahan mereka. Bagaimana Lukman dulu sering menjemputnya sepulang kerja, atau mengajak makan malam di akhir pekan. Mereka tidak pernah berlebihan dalam menunjukkan kasih sayang, tapi ada rasa aman yang selalu ia rasakan saat bersama suaminya. Sekarang, rasa itu masih ada, tapi seperti berlapis kabut tipis yang membuatnya sulit terlihat jelas. Siang harinya, Alika memutuskan untuk keluar sebentar ke warung sayur dekat rumah. Ia menyapa ibu-ibu tetangga yang sedang duduk di teras sambil mengupas kacang panjang. Percakapan ringan tentang harga cabai dan cuaca menjadi hiburan singkat di sela rutinitasnya. Setelah belanja, ia kembali ke rumah, memasak untuk makan siang, lalu melanjutkan pekerjaannya. Waktu berjalan perlahan, dan langit mulai memerah di ufuk barat. Lampu-lampu rumah tetangga satu persatu menyala. Menjelang malam, Alika menyiapkan makan malam seperti biasa. Namun hingga jam menunjukkan pukul 8, Lukman belum pulang. Ia tidak terlalu khawatir. Ini bukan pertama kalinya. Tapi tetap saja, ada bagian kecil dalam hatinya yang berharap Lukman pulang lebih cepat, duduk bersamanya, dan berbicara lebih dari sekadar urusan praktis. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Lukman. Pulang agak larut, ada kerjaan tambahan. Alika menatap layar ponsel itu lama sebelum meletakkannya di meja. Ia makan malam sendiri, lalu membereskan meja. Rumah kembali sunyi. Di ruang tamu, hanya suara jam dinding yang terdengar, menghitung detik demi detik. Malam semakin larut, dan Alika duduk di tepi tempat tidur sambil membaca buku. Matanya sesekali melirik ke pintu. Begitu mendengar suara kunci diputar, ia menutup buku itu. Lukman masuk dengan wajah lelah. "Sudah tidur?" tanyanya singkat. "Belum," jawab Alika, berusaha tersenyum. Lukman hanya mengangguk, lalu meletakkan tasnya dan menuju kamar mandi. Tidak ada percakapan panjang setelah itu. Mereka tidur berdampingan dalam diam, seperti dua orang yang sama-sama lelah, tapi dengan beban pikiran yang berbeda. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Alika duduk di meja kerja kecilnya, menyeruput teh hangat. Udara pagi masuk lewat jendela yang dibuka setengah, membawa aroma khas dedaunan basah. Di luar, suara sapu lidi dari rumah tetangga terdengar teratur, menghapus sisa-sisa daun kering di halaman. Hari itu terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Tenang, tertib, tapi sedikit sunyi. Lukman sudah berangkat lebih awal dari biasanya. Bahkan, ia melewatkan sarapan yang Alika siapkan. Pagi-pagi sekali, ia hanya sempat meneguk setengah cangkir kopi sebelum mengucap singkat. "Ada rapat di luar, aku berangkat dulu." Tanpa menunggu jawaban, ia sudah keluar rumah. Alika hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Rasanya ada sesuatu yang berbeda, tapi ia memilih untuk tidak menebak-nebak. Ia tahu pekerjaan Lukman memang sedang padat, apalagi proyek baru kantornya sedang berjalan. Hari itu, Alika menghabiskan waktu untuk menulis artikel pesanan dari klien tetapnya. Ia tenggelam dalam kata-kata di layar laptop, tapi sesekali pikirannya melayang. Dalam beberapa minggu terakhir, Lukman sering pulang lebih malam. Kadang alasannya rapat, kadang harus mengecek lokasi proyek. Awalnya, Alika tak terlalu memikirkan hal itu, tapi semakin lama, ia merasa seperti kehilangan bagian dari rutinitas mereka. Menjelang sore, Alika duduk di teras sambil menunggu penjual sayur keliling. Sambil memegang buku catatan belanja, ia memperhatikan langit yang mulai berwarna oranye. Anak-anak tetangga berlarian sambil tertawa. Aroma gorengan dari warung ujung gang menyusup lewat angin. Semua terasa biasa, tapi di kepalanya, bayangan tentang Lukman yang pulang larut kembali muncul. Malam itu, jam menunjukkan pukul 9 ketika Alika menerima pesan dari Lukman. "Jangan tunggu, aku pulang larut. Ada revisi gambar proyek." Alika membaca pesan itu pelan-pelan, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ia makan malam sendiri, seperti beberapa malam terakhir. Piring demi piring ia rapikan. Lalu ia duduk di ruang tamu sambil menonton acara televisi yang sebenarnya tidak terlalu ia perhatikan.
Suara dari layar hanya menjadi pengisi ruang kosong di rumah itu. Pukul 11 lewat. Suara pintu terbuka. Lukman masuk dengan wajah lelah. Tas kerja menggantung di bahu. "Maaf lama," katanya sambil melepas sepatu. "Tidak apa-apa," jawab Alika. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Lukman menuju kamar mandi tanpa menambah percakapan. Alika mematikan televisi, lalu mengikuti ke kamar. Mereka tidur dalam diam, lagi-lagi tanpa banyak kata. Keesokan harinya, situasi hampir sama. Lukman kembali berangkat pagi sekali, bahkan sebelum Alika sempat menyiapkan sarapan lengkap. "Jangan tunggu aku makan siang," katanya sambil meraih kunci motor. Alika mengangguk, mencoba memberi pengertian. Ia tahu, menjadi istri kadang berarti menerima jarak sementara karena tuntutan pekerjaan. Tapi ia juga merasakan ada jarak yang tidak hanya soal waktu. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Pagi yang tergesa, malam yang larut, dan percakapan singkat yang hanya soal hal-hal praktis. Tidak ada rencana jalan bersama, tidak ada obrolan panjang sebelum tidur. Meski tidak ada tanda-tanda pertengkaran, Alika mulai merasa seperti penonton dalam hidup rumah tangganya sendiri. Di suatu malam hujan, Lukman pulang hampir tengah malam. Alika masih terjaga, duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Ia menatap suaminya yang masuk sambil mengibas jaket yang basah. "Kamu belum tidur?" tanya Lukman sambil mengerutkan kening. "Belum. Aku masak sup hangat kalau mau," jawab Alika. Lukman menggeleng. "Sudah makan di luar. Terima kasih." Jawaban itu singkat, tapi cukup membuat Alika kembali terdiam. Ia tidak tahu kenapa jawaban itu terasa seperti pintu yang tertutup. Ia hanya mengangguk, lalu berdiri untuk merapikan cangkir di meja. Malam itu, suara hujan di luar menjadi satu-satunya teman bagi Alika yang berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Pagi itu hujan turun pelan, seperti benang-benang tipis yang menutup pandangan di luar jendela. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Alika duduk di meja makan sambil menggenggam cangkir teh hangat. Di depannya, sarapan sudah tersaji. Roti panggang dengan selai stroberi, omelet sederhana, dan teh untuk Lukman. Namun, Lukman belum keluar dari kamar. Ia jarang terlambat, dan Alika sedikit heran karena jam dinding sudah menunjuk pukul 7 lewat. Ia bangkit, berjalan menuju kamar, dan menemukan Lukman sedang berdiri di depan lemari, memeriksa tumpukan pakaian kerjanya. "Kemeja biru muda yang polos di mana, ya?" tanyanya tanpa menoleh. "Yang lengan panjang itu? Di gantungan sebelah kiri," jawab Alika sambil membantu mencarikannya. Ia menyadari bahwa kemeja itu pernah dipakai Lukman beberapa minggu lalu, saat katanya ada rapat penting. Lukman segera mengenakannya, lalu meraih jas hitam dari gantungan. Ponselnya bergetar di meja, menampilkan notifikasi pesan yang singkat. "Dewi, sudah siap?" Alika tidak berniat mengintip, tapi pesan itu terpampang jelas di layar yang menyala. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dadanya, campuran antara heran dan sedikit rasa asing. Ia tidak mengenal siapa Dewi, dan setahunya, tidak ada rekan kerja Lukman yang pernah ia dengar bernama begitu. Lukman meraih ponselnya dengan cepat, mengetik balasan singkat, lalu memasukkannya ke saku. "Aku berangkat dulu. Sarapannya nanti saja di jalan," katanya sambil tersenyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Alika hanya mengangguk. Pintu rumah menutup, meninggalkan suara hujan yang masih menetes di talang. Siang harinya, Alika duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka, tapi pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada tulisan. Nama Dewi terus berputar-putar di kepalanya. Mungkin rekan kerja baru? Atau seseorang yang mengurus proyek Lukman? Sore menjelang, ia memutuskan untuk membereskan lemari pakaian Lukman. Saat memindahkan beberapa kemeja, sebuah amplop kecil terjatuh dari saku jas. Ia membukanya, dan di dalamnya ada kartu ucapan berwarna krem dengan tulisan tangan rapi. "Terima kasih sudah meluangkan waktu kemarin, Dewi." Jantung Alika berdetak lebih cepat. Pesan itu singkat, tapi cukup membuat pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan.
Ia duduk di tepi ranjang, memandangi kartu itu lama sekali, lalu menutupnya kembali dan menyimpannya di laci meja rias. Ia tidak ingin membuat kesimpulan terburu-buru, tapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Malam itu, Lukman pulang larut. Bau parfum asing samar-samar tercium saat ia melewati Alika. Bukan aroma yang biasanya ia pakai. Mereka hanya berbicara sebentar sebelum Lukman masuk kamar mandi. Alika duduk sendirian di ruang tamu, menatap kartu ucapan yang tadi ia ambil kembali dari laci. Ia memutarnya di tangan, membacanya berkali-kali, seolah berharap tulisan itu akan memberi penjelasan. Namun yang ada hanyalah rasa penasaran yang semakin menebal. Di luar, hujan sudah berhenti, meninggalkan sisa genangan di jalan. Tapi di dalam hati Alika, hujan itu seperti baru saja dimulai. Minggu pagi biasanya menjadi waktu yang paling Alika nantikan. Ia dan Lukman sering menghabiskan waktu bersama, entah sekadar berjalan-jalan ke taman dekat rumah, mampir ke pasar tradisional untuk belanja bahan segar, atau duduk di kafe kecil di sudut kota sambil menikmati kopi dan roti hangat. Namun, pagi ini suasana terasa berbeda sejak Alika membuka matanya. Saat ia keluar dari kamar, aroma kopi yang biasa tercium dari dapur tidak ada. Ruang tamu sunyi. Sepatu Lukman sudah tidak di rak. Begitu juga jaket favoritnya. Alika melihat ke meja makan. Kosong. Tidak ada secangkir kopi. Tidak ada roti panggang. Bahkan piring pun tak bergeser dari tempatnya kemarin. Ia mencoba menghubungi Lukman. Panggilan pertama tak diangkat. Begitu juga yang kedua. Pesan singkat yang ia kirim hanya dibalas satu kata setelah beberapa menit. Ada urusan. Jawaban itu terasa dingin. Terlalu singkat untuk sebuah hubungan yang selama ini hangat. Alika duduk di sofa, menatap layar ponselnya, mencoba memahami apa arti ada urusan di pagi minggu tanpa penjelasan lain. Ia menyalakan televisi sekadar mengisi keheningan, tapi pikirannya tak benar-benar mengikuti acara yang sedang tayang. Tangannya meraih muk kosong, lalu mengisi kopi sendiri. Aroma kopi hitam yang mengepul memenuhi ruangan, tapi rasanya tidak seperti biasanya. Ada rasa sepi yang menyelinap di antara setiap teguk. Menjelang siang, suara pintu terbuka. Lukman masuk, membawa kantong plastik berisi kue dan beberapa buah tangan. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyimpan kilatan yang sulit dibaca. "Kamu dari mana?" tanya Alika dengan nada setenang mungkin. "Oh, tadi, ada teman lama ngajak sarapan di luar. Sekalian mampir beli ini buat kamu," jawab Lukman sambil meletakkan kantong kue di meja makan. Alika tersenyum tipis. "Teman lama yang mana?" Lukman merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan terlihat mengetik sesuatu. "Ya, teman kuliah dulu. Kebetulan lagi di kota." Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada detail cerita seperti biasanya. Alika mencoba menerima jawaban itu, tapi pikirannya masih terbayang pada kartu ucapan bertanda tangan Dewi yang ia temukan beberapa hari lalu. Mereka makan siang bersama, tapi percakapan terasa seperti formalitas. Lukman sesekali tersenyum, namun matanya sering melirik ponsel di sebelah piringnya. Getaran kecil dari perangkat itu memecah kesunyian beberapa kali, dan setiap kali layar menyala, Lukman akan memalingkan wajah atau cepat-cepat mematikannya. Sore menjelang, Lukman mengatakan akan keluar lagi untuk urusan sebentar. Alika mengangguk, meskipun hatinya mulai dipenuhi tanda tanya yang tidak bisa ia hapus. Setelah pintu tertutup, ia duduk di sofa sambil memandang sekeliling rumah. Tempat ini masih sama, tapi rasanya seperti ada bagian yang mulai berubah tanpa ia sadari. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membereskan lemari di ruang tamu. Saat merapikan tumpukan majalah, ia menemukan sebuah struk pembayaran yang menyelip di antara halaman. Struk itu berasal dari sebuah restoran mahal di pusat kota, bertanggal 2 malam lalu, malam di mana Lukman mengatakan ada rapat mendadak. Nama restoran itu bukan tempat yang biasanya mereka kunjungi bersama. Alika memegang kertas itu lama sekali, merasakan jemarinya sedikit bergetar. Ia meletakkannya di laci, menutupnya rapat, lalu mengambil napas panjang. Malamnya, saat Lukman pulang, aroma parfum yang sama seperti malam sebelumnya kembali tercium. Kali ini lebih kuat,
bercampur dengan udara dingin malam. "Kamu makan di luar lagi?" tanya Alika, mencoba menyembunyikan nada curiga di suaranya. Iya, ada sedikit pembicaraan setelah urusan tadi." "Gak apa-apa, kan?" jawab Lukman sambil membuka jasnya. Alika hanya mengangguk. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi memilih diam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa terlalu cepat untuk mengungkapkan semua pertanyaan yang berputar di kepalanya. Untuk saat ini, ia memutuskan mengamati setiap gerak-gerik, setiap perubahan kecil, setiap kebiasaan yang mulai bergeser. Hujan turun tipis di luar. Suaranya membentuk irama yang pelan, seperti bisikan yang mengingatkan Alika bahwa sesuatu sedang bergerak pelan-pelan di bawah permukaan, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Malam itu, meski tubuhnya terasa lelah, mata Alika sulit terpejam. Lampu meja di sisi tempat tidur dibiarkan menyala redup. Di sebelahnya, Lukman tertidur dengan napas teratur, seolah hari yang ia jalani berjalan normal tanpa beban. Namun, di kepala Alika, potongan-potongan kecil dari beberapa hari terakhir terus berseliweran seperti kepingan puzzle yang belum menemukan gambar utuh. Ia teringat saat-saat awal pernikahan mereka, ketika Lukman selalu memberi kabar meski hanya untuk mengatakan, "Aku di jalan," atau "Jangan lupa makan siang, ya." Perhatian kecil itu dulu terasa seperti jangkar yang membuatnya yakin pada hubungan mereka. Kini, jangkar itu seakan mulai goyah, dan Alika merasa kapal rumah tangganya perlahan terdorong arus yang ia tak bisa kendalikan. Keesokan harinya, Lukman berangkat lebih pagi dari biasanya. Alika belum sempat menyiapkan sarapan ketika ia sudah berpamitan. "Ada janji penting," katanya singkat, sambil meraih tas kerja. Alika berdiri di pintu, memperhatikan punggung Lukman yang menjauh. Ada getaran halus di dadanya, campuran antara khawatir, curiga, dan keinginan untuk mempercayai. Ia kembali ke meja makan, menatap piring kosong yang belum sempat ia isi. Ia memutuskan untuk pergi ke pasar pagi itu. Bukan hanya untuk belanja, tapi juga untuk mengisi waktu agar pikirannya tidak terlalu larut memikirkan hal-hal yang belum pasti. Pasar ramai seperti biasa. Suara pedagang sayur yang menawarkan dagangannya bercampur dengan aroma rempah, daging segar, dan bunga yang dijual di sudut jalan. Namun, di tengah riuh itu, Alika melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan sebuah toko roti, berdiri seorang wanita yang wajahnya terasa tak asing. Rambutnya hitam panjang, tubuhnya ramping, dan ia mengenakan gaun sederhana warna krem. Wanita itu sedang tersenyum, menerima sebuah tas kertas dari seorang pria yang berdiri sangat dekat dengannya. Pria itu bukan Lukman, Alika cukup yakin. Namun, ketika wanita itu menoleh sedikit, Alika teringat pada foto yang ia lihat sekilas di ponsel Lukman beberapa minggu lalu. Foto itu muncul hanya sebentar sebelum Lukman cepat-cepat menutup layarnya. Nama yang tertera di bawah foto, Dewi. Alika memalingkan wajah, pura-pura melihat-lihat lapak sayur terdekat. Ia tidak ingin membuat kontak mata, apalagi memicu situasi yang tidak ia siap hadapi. Tapi jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Seperti tubuhnya menyadari bahwa setiap potongan kecil mulai tersambung. Sepulang dari pasar, Alika mencoba menepis pikiran itu. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan memutar musik dengan volume agak keras. Namun, bayangan wanita di depan toko roti tadi terus kembali. Senyumnya, tatapan matanya, dan cara ia menerima tas kertas itu, ada sesuatu yang terlalu akrab di sana. Siang menjelang sore, ponsel Alika berbunyi. Pesan dari Lukman. Pulang agak malam, ada rapat tambahan. Hanya itu, tidak ada penjelasan lain. Alika mengetik balasan singkat, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ia memandang jendela, melihat langit mulai berwarna oranye. Dalam hati, ia merasa malam ini akan berjalan lebih lambat dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 8 ketika Lukman akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, namun kemeja yang ia kenakan masih rapi. Alika perhatikan ada lipatan halus di bagian pergelangan lengan, tanda bahwa kemeja itu mungkin baru saja digulung, lalu diluruskan kembali. "Kamu udah makan?" tanya Alika pelan. "Udah, tadi makan sama rekan kerja setelah rapat."
Jawabnya sambil melepas jam tangan. Alika mengangguk, lalu berjalan ke dapur untuk menuangkan teh hangat. Sambil menuang, ia berkata dari kejauhan, "Aku tadi lihat seseorang yang kayaknya kenal sama kamu. Di dekat pasar, pagi tadi." "Oh ya?" Lukman terdengar datar. "Siapa?" "Entahlah, mungkin cuma mirip. Rambut panjang, namanya kayaknya Dewi," jawab Alika sambil kembali ke ruang tamu. Lukman mengangkat alis, sedikit terkejut tapi cepat menutup ekspresinya. "Mungkin cuma mirip. Dewi yang aku kenal sudah pindah keluar kota." Alika duduk, menyerahkan teh itu. "Mungkin." Ia tidak menambahkan apa-apa lagi, tapi di dalam hatinya, kalimat "mungkin" itu terasa terlalu ringan untuk sebuah kepastian. Malam itu, mereka menonton televisi bersama, namun masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Alika menyadari, perubahan-perubahan kecil ini, yang awalnya ia anggap sepele, kini mulai membentuk pola. Dan pola itu, semakin jelas mengarah pada satu nama, Dewi. Pagi itu, udara di rumah terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Alika duduk di meja makan sambil memegang cangkir kopi yang mulai kehilangan hangatnya. Di hadapannya, sarapan yang ia siapkan hampir tak tersentuh. Roti panggang sudah mengeras di tepinya, dan telur mata sapi kehilangan kilau minyaknya. Lukman berangkat lebih pagi lagi hari ini. Bahkan sebelum alarm ponsel Alika berbunyi, ia sudah mendengar suara langkah kaki Lukman menuruni tangga, diikuti bunyi pintu yang tertutup pelan. Tidak ada sarapan bersama, tidak ada percakapan ringan untuk memulai hari. Hanya jejak suara pintu yang menjadi tanda keberangkatannya. Alika menatap cangkirnya, lalu menghela napas. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka jendela dapur, membiarkan udara pagi dan suara burung masuk. Namun, udara segar itu justru membuatnya semakin sadar akan kesunyian yang menyelimuti rumah. Sambil membereskan piring, ia teringat pada kejadian di pasar beberapa hari lalu. Sosok Dewi yang berdiri di depan toko roti, menerima sesuatu dari pria yang tak ia kenal. Semakin ia pikirkan, semakin besar kemungkinan bahwa kebetulan itu bukan sekadar kebetulan. Siang hari, Alika memutuskan untuk mengunjungi ibunya di rumah lama mereka. Rumah itu berada di pinggir kota, dikelilingi kebun kecil yang selalu dirawat ibunya dengan telaten. Saat Alika tiba, ibunya sedang menyapu halaman. "Loh, tumben kamu datang siang-siang," sambut sang ibu sambil tersenyum. "Aku lagi nggak ada kegiatan," jawab Alika, berusaha terdengar ringan. Mereka mengobrol di teras sambil minum teh. Awalnya percakapan mereka ringan, membicarakan tanaman, tetangga, dan resep masakan. Namun, lama-lama, tatapan sang ibu berubah serius. "Kamu sama Lukman, baik-baik saja, kan?" tanya ibunya hati-hati. Pertanyaan itu membuat Alika terdiam sejenak. "Kenapa tanya begitu?" "Hanya perasaan saja. Aku jarang lihat kalian datang bersama akhir-akhir ini. Lukman juga jarang mampir ke sini," jawab ibunya sambil menatap Alika dengan penuh arti. Alika mengalihkan pandangan, pura-pura memperhatikan tanaman di halaman. Dia lagi sibuk kerja, banyak rapat dan proyek. Ibunya tidak menanggapi lebih jauh. Tapi dari tatapannya, Alika tahu wanita itu menyimpan kekhawatiran. Sore menjelang malam, Alika kembali ke rumah. Ia mendapati pintu rumah terbuka sedikit. Awalnya ia mengira mungkin lupa mengunci, tapi ketika masuk, ia melihat sepasang sepatu wanita yang tidak ia kenal di dekat pintu. Langkahnya melambat, telinganya menangkap suara samar dari ruang tamu. Bukan suara televisi, tapi percakapan pelan antara Lukman dan seorang wanita. Alika berdiri di sudut lorong, mencoba mengenali suara itu. Semakin lama ia mendengarkan, semakin jelas bahwa suara itu milik Dewi. Jantungnya berdegup keras, darahnya berdesir cepat. Ia memutuskan untuk tidak langsung masuk. Langkahnya mundur perlahan. Lalu ia bergegas menuju dapur dan mengambil napas panjang. Dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan mulai berputar. Kenapa Dewi ada di sini? Kenapa Lukman tidak memberitahu? Beberapa menit kemudian, suara tawa pelan terdengar. Lalu langkah kaki mendekat ke pintu depan.
Alika mengintip dari balik dapur dan melihat Lukman mengantar Dewi keluar. Pintu ditutup dengan lembut setelahnya. Saat Lukman berbalik, ia terkejut melihat Alika sudah berdiri di dapur. "Kamu udah pulang?" tanyanya. Suaranya sedikit terhenti di tengah kalimat. "Baru aja," jawab Alika datar. "Siapa tadi?" "Teman lama. Dia cuma mampir sebentar," jawab Lukman cepat, tanpa kontak mata. Alika hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan semakin menguat. Malam itu, saat Lukman tertidur, Alika duduk di ruang tamu dalam gelap. Ia memikirkan semua kejadian beberapa minggu terakhir, perubahan jadwal, pesan singkat, pertemuan di pasar, dan kini, kunjungan Dewi ke rumah. Semua potongan itu mulai membentuk bayangan yang semakin jelas. Dan ia tahu, bayangan itu tidak akan hilang meski ia mencoba memalingkan wajah. Pagi itu, matahari baru setengah meninggi ketika Alika sudah terjaga. Ia terbangun lebih awal bukan karena alarm, tetapi karena pikirannya yang terus dipenuhi oleh bayangan pertemuan Lukman dan Dewi semalam. Suara tawa pelan itu masih terngiang jelas di telinganya, seolah baru saja terjadi. Ia duduk di ujung ranjang, menatap punggung Lukman yang masih tertidur. Ada jeda aneh dalam napasnya, membuat Alika merasa bahwa jarak di antara mereka kini lebih dari sekadar fisik. Ia ingin membangunkannya dan bertanya terus terang, tapi ia tahu percuma. Lukman akan selalu punya jawaban yang terdengar rapi namun tak sepenuhnya ia percayai. Alika melangkah pelan menuju jendela, menarik gorden sedikit untuk membiarkan sinar matahari masuk. Udara pagi terasa dingin di kulitnya. Di luar, suara burung bercampur dengan bunyi kendaraan yang mulai memenuhi jalan. Dari balik kaca, ia melihat tetangga sebelah, Bu Ratna, sedang menyiram tanaman sambil sesekali melirik ke arah rumahnya. Ada rasa risih di hati Alika. Ia tahu, gosip bisa berkembang dengan cepat di lingkungan ini, apalagi jika ada tanda-tanda aneh dalam rumah tangga seseorang. Dan ia sangat tidak ingin hidupnya menjadi bahan pembicaraan. Di meja makan, ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur orak-arik. Saat aroma bawang putih dan kecap manis mulai memenuhi ruangan, Lukman akhirnya bangun. Ia keluar dari kamar dengan rambut masih acak-acakan, duduk tanpa banyak bicara. "Kemarin kamu pulang agak malam, ya?" tanya Alika sambil meletakkan piring di hadapannya. Lukman hanya mengangguk. "Ada rapat mendadak." "Rapat? Atau ada urusan lain?" Pertanyaan itu keluar tanpa bisa ia tahan. Lukman mengangkat alis, menatapnya dengan tatapan setengah terkejut, setengah kesal. "Maksud kamu apa? Aku capek kerja. Pulang malah diinterogasi." Alika memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan memicu perdebatan yang lebih panjang. Setelah sarapan, Lukman pergi tanpa mencium keningnya seperti biasanya. Pintu tertutup, meninggalkan suara langkahnya yang memudar di jalan. Alika menatap piring-piring di meja, lalu mulai membereskannya perlahan. Hari itu, ia memutuskan untuk keluar rumah. Tujuannya bukan pasar atau rumah ibunya, melainkan sebuah kafe kecil di dekat pusat kota. Ia memilih duduk di sudut, menatap lalu lalang orang sambil memesan teh hangat. Matanya tiba-tiba tertuju pada sepasang orang yang baru saja masuk. Sekilas, ia hampir tak percaya, Lukman dan Dewi. Mereka masuk bersama, duduk di meja dekat jendela. Lukman terlihat tertawa kecil, sementara Dewi menatapnya dengan senyum lembut. Alika menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik cangkir teh. Degup jantungnya semakin cepat. Ia merasa darahnya mendidih, tapi sekaligus dingin di ujung jemari. Ia memperhatikan gerak-gerik mereka dari pantulan kaca. Dewi sesekali menyentuh lengan Lukman, dan ia tidak menepisnya. Percakapan mereka mengalir dengan nyaman, seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal dan saling mengerti. Alika menimbang, apakah ia harus menghampiri dan memutuskan semua pura-pura ini sekarang, atau membiarkan mereka tak menyadari keberadaannya, agar ia bisa mencari bukti yang lebih pasti. Ia memilih yang kedua. Tangannya meraih ponsel, mengaktifkan kamera, lalu berpura-pura memotret suasana kafe padahal fokusnya tertuju pada mereka. Setelah hampir setengah jam, Lukman menerima panggilan telepon dan berdiri,
meninggalkan Dewi sendirian di meja. Alika memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati wajah Dewi lebih dekat. Ada sesuatu pada tatapan wanita itu, bukan sekadar ketertarikan, tapi rasa percaya diri, seakan ia yakin posisi Lukman kini berada di sisinya. Lukman kembali, membayar tagihan, dan mereka keluar bersama. Alika menunggu beberapa menit sebelum ikut keluar, menjaga jarak sambil memperhatikan arah mereka pergi. Dari kejauhan, ia melihat Lukman membukakan pintu mobil untuk Dewi, lalu masuk dari sisi kemudi. Mobil itu melaju, meninggalkan jejak debu di jalan. Sepanjang perjalanan pulang, Alika menatap foto yang barusan ia ambil. Bukti itu kecil, tapi cukup untuk memantapkan keyakinannya. Malamnya, Lukman pulang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda ia sadar bahwa istrinya tahu lebih banyak dari yang ia kira. Mereka makan malam dalam diam, hanya terdengar suara sendok dan piring yang saling beradu. Saat Lukman masuk kamar, Alika duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponsel. Foto itu kembali ia buka, dan untuk pertama kalinya ia merasa siap untuk melangkah lebih jauh. Bukan lagi sekadar curiga, bukan lagi sekadar menunggu. Kini, ia mulai menyusun rencana. Pagi itu, Alika duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah pintu depan, seolah menunggu sesuatu yang ia tahu tak akan datang. Di meja, ponsel bergetar pelan. Pesan dari seorang teman lama, Nita. "Lik, kamu di rumah? Aku mau mampir sebentar." Alika membalas singkat, "Datang saja." Nita tiba setengah jam kemudian, membawa kantong berisi roti hangat. Wangi mentega dan gula memenuhi ruang tamu, tapi Alika hanya mencicipi sedikit. Nita, yang sudah lama mengenalnya, bisa membaca tanda-tanda di wajah sahabatnya itu. "Kamu kelihatan lelah sekali. Ada apa?" tanya Nita sambil menatapnya lekat. Alika terdiam. Ia menimbang apakah ia siap membuka semua rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Lalu, perlahan ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto yang diambil di kafe kemarin. Nita menatap foto itu, lalu kembali menatap wajah Alika. "Itu Lukman." Alika mengangguk pelan, dan wanita itu namanya Dewi. Hening menguasai ruangan beberapa detik. Nita menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata. "Kamu mau aku bilang apa? Mau marah untuk kamu? Mau ikut nyari tahu lebih dalam?" "Aku mau tahu semua. Siapa dia sebenarnya? Apa Lukman sudah sejauh itu?" Suara Alika nyaris berbisik. Nita mengangguk. "Kalau begitu, kita mulai pelan-pelan. Jangan langsung menyerang. Orang seperti Lukman bisa memutarbalikkan cerita kalau kita datang tanpa bukti kuat." Hari itu, mereka menyusun rencana kecil. Nita punya kenalan yang bekerja di sebuah jasa penyelidikan pribadi. Orang yang bisa mengamati tanpa meninggalkan jejak. Bukan untuk membuntuti secara terang-terangan, tapi mengumpulkan potongan-potongan kecil yang nantinya akan membentuk gambaran utuh. 2 hari kemudian, Alika menerima laporan pertama. Foto-foto Lukman sedang makan malam bersama Dewi di sebuah restoran berbeda. Ada juga catatan bahwa mereka pernah terlihat di sebuah toko perhiasan. Membaca laporan itu membuat dada Alika terasa sesak. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang lain, dorongan untuk terus maju. Setiap bukti yang ia dapat membuat langkahnya semakin mantap. Malam itu, ia memandangi wajah Lukman saat suaminya tidur. Ia bertanya-tanya, sejak kapan senyum hangat yang dulu selalu ia kenal berubah menjadi topeng? Sejak kapan tangan yang dulu menggenggamnya erat kini memberi ruang untuk orang lain? Keesokan paginya, Lukman berkata ia harus pergi keluar kota untuk urusan kerja selama 2 hari. Alika hanya mengangguk, menahan diri agar tak menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu. Begitu Lukman pergi, ia menghubungi Nita. "Kita ikuti jejaknya. Aku mau tahu kemana sebenarnya dia pergi." Dari laporan selanjutnya, Lukman memang pergi keluar kota, tapi tidak sendirian. Dewi ada bersamanya. Mereka menginap di hotel yang sama, bahkan terlihat keluar masuk lobi bersama. Malam itu, Alika duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup menyinari wajahnya.
Semua potongan mulai membentuk gambaran yang tak terbantahkan. Ia tahu, saatnya akan tiba di mana ia harus menghadapi kenyataan secara langsung. Namun, sebelum hari itu datang, ia memutuskan satu hal. Ia akan melihat sendiri dengan matanya, tanpa perantara, tanpa sekadar foto. Ia ingin mendengar dan merasakan semua kebenaran itu secara langsung. Meski ia belum tahu, apakah hatinya akan siap menerima luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit berwarna abu-abu pekat, dan udara di rumah Alika terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, bukan hanya lelah, tapi juga tekad yang keras. Sudah berhari-hari ia menyusun keberanian. Bukti demi bukti yang dikumpulkan Nita kini tersusun rapi di dalam sebuah map berwarna hitam. Foto, catatan waktu, bahkan rekaman singkat percakapan antara Lukman dan Dewi yang berhasil diambil secara diam-diam. Namun pagi itu, ia memutuskan untuk keluar sendiri. Tanpa Nita, tanpa jasa penyelidik. Ia ingin melihat langsung. Ia mengenakan mantel panjang berwarna krem, menutup kepala dengan kerudung tipis. Tas kecil berisi ponsel, dompet, dan map hitam itu ia bawa. Sebelum pergi, ia menatap kamar anaknya yang sedang tidur. Nafas kecil itu membuat hatinya bergetar, mengingatkan bahwa langkah yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan anaknya. Dari informasi yang ia miliki, Lukman sering menghabiskan siang di sebuah kafe hotel di pusat kota sebelum bertemu klien, atau setidaknya, itulah yang ia katakan pada Alika. Jam 11 siang, Alika sudah tiba di lobi hotel itu. Aroma kopi bercampur wangi karpet hotel yang baru dibersihkan memenuhi udara. Ia memilih duduk di sudut ruangan, agak tertutup oleh pot besar tanaman hias. Dari sana, ia bisa melihat hampir seluruh area kafe. Setengah jam menunggu, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Lukman. Ia masuk dengan langkah santai, jasnya rapi, dan di sampingnya berjalan seorang wanita bergaun biru, Dewi. Mereka tertawa kecil, lalu duduk di meja dekat jendela. Dari jarak itu, Alika bisa melihat Lukman menatap Dewi dengan tatapan yang dulu selalu ia dapatkan. Tatapan yang hangat, penuh perhatian. Tatapan yang sekarang terasa seperti pisau yang menusuk dalam. Tangannya gemetar, tapi ia menahan diri untuk tidak segera mendekat. Ia ingin mendengar. Ia ingin memastikan. Dewi menyentuh tangan Lukman di atas meja, dan ia tak menariknya. Mereka berbicara pelan, terlalu jauh untuk didengar jelas, tapi ekspresi wajah mereka sudah cukup menjadi jawaban. Hujan di luar semakin deras, mengetuk kaca jendela di samping meja mereka. Alika merasakan dadanya sesak. Ia tahu, kalau ia bertahan di situ lebih lama, ia mungkin akan kehilangan kendali. Tapi justru di saat itulah Lukman mengangkat pandangannya, dan mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Tidak ada suara gelas, tidak ada hiruk-pikuk tamu hotel, tidak ada hujan. Hanya tatapan mereka yang saling terkait, penuh pertanyaan, keterkejutan, dan ketakutan yang disembunyikan. Lukman langsung menegakkan punggungnya, sementara Dewi memandang bingung, mengikuti arah pandangan Lukman. Alika berdiri, memegang erat tasnya. Ia tidak mendekat, tidak berkata apapun. Ia hanya berjalan pelan menuju pintu keluar, meninggalkan tatapan yang kini penuh panik di wajah Lukman. Langkahnya mantap, tapi di dalam, hatinya bergetar hebat. Ia tahu setelah ini, Lukman pasti akan mencari penjelasan. Dan saat itu tiba, Alika akan siap, dengan semua yang ia punya, dan dengan kebenaran yang tak bisa lagi dihindari. Sejak pertemuan tatap mata di kafe hotel itu, ponsel Alika nyaris tak berhenti bergetar. Puluhan panggilan masuk dari Lukman ia abaikan. Pesan-pesan yang awalnya berisi tanda tanya berubah menjadi kalimat panjang penuh nada marah dan panik. Namun Alika tetap diam. Ia tidak ingin memberi jawaban saat emosinya masih berkecamuk. Baginya, diam justru senjata yang paling mematikan. 2 hari kemudian, tepat setelah hujan reda, pintu rumahnya diketuk keras. Alika yang sedang menyiapkan susu untuk anaknya tidak langsung membukakan pintu. Ia tahu siapa yang datang.
Ketukan itu disusul suara yang sangat ia kenal. "Alika, kita perlu bicara, sekarang." Alika menarik napas panjang, meletakkan botol susu di meja, lalu berjalan ke pintu. Ia membukanya perlahan. Di depannya berdiri Lukman, masih dengan jas kerja, wajahnya tegang. "Kita bisa bicara di dalam?" Tanyanya cepat, tanpa basa-basi. Alika hanya menoleh ke ruang tamu, memberi isyarat bahwa ia boleh masuk. Lukman melangkah dengan tergesa, menutup pintu di belakangnya. "Apa maksudnya kemarin kamu ada di hotel itu?" Suaranya terdengar memaksa. Alika menatapnya tanpa ekspresi. "Pertanyaan yang aneh. Seharusnya aku yang bertanya. Apa maksudnya kamu di sana bersama Dewi?" Wajah Lukman berubah. Ia mencoba tersenyum tipis, tapi matanya gelisah. "Itu urusan kerja. Dia hanya rekan." Alika melangkah ke meja, mengambil map hitam dari tasnya, lalu meletakkannya di hadapan Lukman. "Rekan kerja yang seperti ini?" Tanyanya sambil membuka lembar pertama. Foto mereka di restoran, di parkiran hotel, dan beberapa pesan singkat yang terekam. Lukman menunduk, menatap foto-foto itu. Bahunya sedikit merosot. "Alika, kamu salah paham." "Salah paham?" Suara Alika meninggi sedikit, tapi tetap terkendali. "Semua ini salah paham? Bagaimana dengan tatapanmu ke dia? Bagaimana dengan tanganmu yang tidak menolak saat dia memegangmu? Bagaimana dengan semua kebohongan yang kamu ceritakan setiap kali pulang terlambat?" Lukman terdiam. Matanya mulai menghindari tatapan Alika. "Aku cuma ingin kamu jujur," kata Alika pelan, tapi penuh tekanan. "Jujur sekali ini saja. Jangan lagi bersembunyi di balik alasan pekerjaan." Lukman menarik napas panjang, lalu duduk di sofa. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari awal," jawab Alika. Ia menunduk, mengusap wajahnya, lalu mulai bercerita tentang pertemuannya dengan Dewi di sebuah proyek. Bagaimana awalnya hanya obrolan santai lalu menjadi lebih sering bertukar pesan, hingga akhirnya bertemu di luar urusan pekerjaan. Namun Lukman masih mencoba membungkus ceritanya, seolah ingin menunjukkan bahwa semua itu hanyalah kehilafan sesaat. Alika mendengarkan tanpa menyela. Ia ingin Lukman mengeluarkan semua versinya, sebelum ia menunjukkan bahwa ia sudah tahu lebih banyak dari yang Lukman kira. Ketika Lukman selesai bicara, Alika mengambil napas panjang. "Kalau begitu, jawab satu hal. Kenapa ada undangan pernikahan kalian berdua di meja kerjamu?" Lukman membeku. Matanya membesar, seolah baru tersadar bahwa rahasianya jauh lebih terbongkar daripada yang ia sangka. Suasana hening. Hanya terdengar suara jarum jam di dinding yang bergerak perlahan. "Kalau kamu tidak mau jujur sepenuhnya," lanjut Alika pelan, "aku akan datang ke acara itu sendiri. Biar aku melihat dengan mata kepalaku seberapa berartinya dia untukmu dibanding aku dan anak kita." Kata-kata itu membuat Lukman terlihat kehilangan kata-kata. Ia hanya menatap Alika, mencoba mencari celah untuk membalas, tapi tidak menemukan apa-apa. Dalam hati, Alika tahu inilah awal dari babak baru. Setelah ini, permainan akan menjadi lebih terbuka, dan ia siap menghadapinya. Langit pagi itu tampak mendung, seolah turut memantulkan suasana hati Alika. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang memancarkan kesan tenang. Tidak ada riasan berlebihan, hanya sedikit polesan tipis untuk menutupi letih di wajahnya. Tangannya gemetar ketika ia menyisir rambut, bukan karena takut, tapi karena ia tahu langkahnya hari ini bukan sekadar datang sebagai tamu. Ia datang sebagai saksi, sebagai istri yang pernah ia cintai sepenuh hati, untuk melihat langsung bagaimana lelaki itu mengucap janji pada perempuan lain. Di meja rias, sebuah undangan pernikahan tergeletak. Nama Lukman dan Dewi tercetak jelas, dengan hiasan bunga putih di sekelilingnya. Alika mengambil undangan itu, menatapnya sebentar, lalu memasukkannya ke tas. Ia ingin membawanya, entah untuk apa. Mungkin sebagai pengingat bahwa semua ini bukan mimpi buruk yang bisa ia lupakan begitu saja. Anak mereka, Arga, masih tertidur pulas di kamar.
Alika sudah menitipkannya pada tetangga dekat rumah, seorang ibu parubaya yang sering membantunya. Ia tidak ingin anak itu terlibat dalam hari ini, terlalu kecil untuk mengerti luka yang akan ia saksikan. Mobil sewaan yang dipesannya sudah menunggu di depan. Sopirnya, seorang pria muda, hanya menyapanya singkat, lalu memutar musik pelan selama perjalanan. Jalanan menuju gedung pernikahan terasa panjang, seakan setiap lampu merah memberi waktu lebih banyak bagi Alika untuk berpikir ulang. Namun ia tidak mundur. Gedung pernikahan itu mewah. Dari kejauhan, Alika sudah melihat tenda besar berhias kain putih dan emas, dengan rangkaian bunga segar menggantung di setiap sudut. Aroma mawar tercium samar-samar bahkan sebelum ia turun dari mobil. Begitu melangkah masuk ke area tamu, ia melihat wajah-wajah yang sebagian ia kenal, sebagian lagi asing. Ada rekan kerja Lukman, keluarga besar dari pihaknya, bahkan beberapa sahabat lama yang kini memandangnya dengan tatapan campur aduk. Ada yang terkejut, ada yang pura-pura tidak melihat. Alika berjalan perlahan, mengambil segelas air mineral dari meja minuman. Matanya mengamati setiap detail ruangan, dekorasi, musik, dan panggung pelaminan yang berkilauan. Di tengahnya, Lukman berdiri gagah mengenakan setelan jas hitam, sementara Dewi di sisinya mengenakan gaun putih panjang dengan veil menjuntai. Mereka tampak bahagia, setidaknya dari luar. Dewi tersenyum manis, memegang lengan Lukman dengan erat, seolah memastikan semua orang melihat bahwa ia adalah pusat perhatian. Alika berdiri di sudut ruangan, cukup jauh untuk tidak menarik perhatian langsung, tapi cukup dekat untuk melihat ekspresi wajah Lukman ketika akhirnya matanya bertemu dengan mata Alika. Tatapan itu terjadi hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat wajah Lukman berubah. Dari senyum yang ramah kepada tamu, menjadi kaku, lalu kembali memaksakan senyum. Dewi yang menyadari perubahan itu, menoleh sekilas, tapi Lukman segera mengalihkan pandangan. Acara berlanjut. Pembawa acara memanggil pasangan pengantin untuk memulai prosesi tukar janji. Alika memperhatikan setiap kata yang diucapkan Lukman, bagaimana bibirnya bergetar sedikit saat mengucapkan sumpah, mungkin karena ia tahu seseorang di ruangan itu menyimpan kebenaran yang tak terucap. Saat prosesi selesai, tamu mulai mengantre untuk memberikan selamat. Alika maju perlahan, langkahnya terukur. Orang-orang di sekelilingnya menoleh, beberapa berbisik, namun ia tetap fokus pada tujuan. Akhirnya, ia berdiri tepat di depan Lukman dan Dewi. Senyum tipis terbit di bibirnya. "Selamat, Lukman, Dewi," ucapnya dengan nada yang sulit diartikan. Lukman menelan ludah, tidak langsung membalas. Dewi, yang belum sepenuhnya mengenali Alika, tersenyum manis sambil berkata, "Terima kasih. Kita pernah bertemu." Alika hanya menatapnya, lalu mengulurkan sebuah amplop kecil. Anggap saja ini hadiah kecil dari seseorang yang pernah sangat mengenal mempelai pria. Dewi menerimanya dengan ragu. Lukman hanya berdiri mematung. Saat Alika berbalik meninggalkan panggung, ia bisa merasakan tatapan panik suaminya mengikuti setiap langkahnya. Hari itu, ia pergi tanpa menimbulkan keributan, tapi meninggalkan tanda tanya yang besar di hati semua orang yang melihatnya. Ia tahu, setelah ini, akan ada percakapan panjang, dan mungkin lebih banyak rahasia yang terbongkar.